Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan virtual kali ini, kita dengan mata pelajaran IPS, dengan saya Bu Suci, akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelumnya, mari kita berdoa, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Baik, uh, kali ini kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi ruang atau wilayah. Ruang dan wilayah itu apa sih? Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sedangkan wilayah itu merupakan ruang di permukaan bumi yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah lain di sekitarnya. Jadi sudah bisa dipastikan satu wilayah dengan wilayah yang lain itu pasti memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda, bisa dari ciri fisik maupun ciri non-fisik. Misalnya dari ciri fisik, misalnya bisa dilihat dari bentuk lahannya seperti apa. Kemudian morfologi itu bentuk datarannya. Misalnya dia sebagai wilayahnya itu wilayah dataran tinggi atau dataran rendah, kemudian wilayah pegunungan atau wilayah laut. Kemudian kalau untuk wilayah non fisik itu bisa uh, diartikan sebagai wilayah berdasarkan kultur atau budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk perbedaan wilayah, kali ini kita membahas mengenai perbedaan fisik saja untuk menganalisis apakah benar bahwa satu wilayah dengan wilayah yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda. Saya mengambil 4 faktor ini. Jadi wilayah berdasarkan letak astronomis yang berdasarkan garis lintang seperti kalian mengerjakan tugas kemarin. Kemudian wilayah berdasarkan letak geografis, itu wilayah batas-batas di daerah sekitarnya itu seperti apa. Kemudian wilayah berdasarkan pola pemukiman. Jika contohnya misal di daerah dataran rendah, di daerah perkotaan itu pola pemukimannya adalah mengelompok. Beda lagi dengan wilayah pemukiman yang ada di pegunungan. Jika di pegunungan itu wilayah tidak semua tempat di pegunungan itu bisa ditempati, bisa ditinggali karena beberapa wilayah mungkin kemiringannya sangat curam. Kemiringannya sangat curam yang menimbulkan dampak, misalnya dia bisa menimbulkan longsor, erosi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wilayah berdasarkan tingkat pembangunan. Jika di perkotaan, misal pembangunannya itu berdasarkan banyak pabrik, banyak perkantoran. Kemudian untuk di daerah perdesaan, dia lebih banyak perkebunan atau sawah. Saya kasih contoh langsung dari perbedaan wilayah, Kenjeran, dan Pacet. Letak astronomis, jika dilihat letak astronomisnya ini sudah berbeda sekali antara Kenjeran dengan Pacet. Kemudian untuk letak geografisnya sendiri, jika Kenjeran sebelah utaranya Selat Madura, beda lagi dengan Pacet yang sebelah utaranya Kabupaten Lamongan, dan seterusnya. Untuk pola pemukimannya, untuk di Kenjeran sendiri, pola pemukimannya memusat. Bisa jadi memusat, kemudian ada yang memanjang mengikuti mengikuti arah pantai, mengikuti garis pantai. Kemudian untuk Pacet sendiri pola pemukimannya menyebar karena yang kita ketahui tadi di daerah pegunungan itu tidak semua tempat bisa ditinggali sehingga masyarakatnya mencari tempat mana sih yang aman untuk dibangun pemukiman seperti itu. Kemudian untuk tingkat pembangunan sendiri jika di Kenjeran Surabaya yang notabene dia daerah perkotaan itu banyak industri, sedangkan di Pacet banyak perkebunan dan sawah karena lahannya mendukung untuk ditanami sayur mayur maupun buah seperti itu. Kemudian apa sih kesimpulan yang kita dapat dari ketika kita sudah membandingkan karakteristik satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda? Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama sehingga menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Seperti itu. Jadi pasti ada keterkaitan antar ruang karena tidak ada satu lokasi yang sama karakteristiknya. Lalu interaksi antar ruang itu apa? Interaksi antar ruang itu yaitu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang di sekitarnya.
Jadi semisal apa sih potensi yang ada di wilayah tersebut dan permasalahan tidak bisa dia memiliki permasalahan apa di wilayah tersebut, lalu dibantulah oleh wilayah yang lain. Jadi ada yang namanya interaksi, hubungan timbal balik, saling membutuhkan seperti itu. Kemudian interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Misalnya pergerakan orang ini dari apa? Pergerakan orang atau mobilitas orang bisa jadi di daerah perkotaan lebih banyak mata pencaharian sehingga masyarakat dari desa berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan ke kota, sedangkan untuk barang ini tergantung dari komoditi apa sih wilayah tersebut komoditasnya apa. Jadi pergerakannya bisa orang, bisa barang. Kemudian kondisi saling bergantung dalam interaksi ruang ini dibedakan jadi 3. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari. Komplementari yaitu kondisi yang terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya, desa memproduksi bahan mentah, kemudian kota mengelola bahan mentah. Jadi ada interaksi. Tidak mungkin bahan mentah ini langsung menjadi barang jadi atau setengah jadi kalau tidak dikelola. Jika desa dia berpotensi untuk memproduksi bahan mentah dari misalnya eh, dia menghasilkan dari perkebunan atau sawah, kemudian bahan tersebut, misalnya kita ambil contoh gula. Gula itu dari pertanian tebu, yang kemudian bagaimana cara dia menjadi gula? Pasti dia dikirim ke kota atau dikirim ke pabrik-pabrik gula agar bisa diproduksi menjadi gula. Lalu kita beri contoh, coba interaksi antar wilayah berdasarkan kondisi saling melengkapi antara Kenjeran dan Pacet. Semisal dari Kenjeran itu, dia komoditasnya karena Kenjeran itu wilayahnya laut, sehingga dia berpotensi menghasilkan hasil tangkapan laut, seperti ikan, kemudian rumput laut, dan sebagainya. Kalau Pacet, karena dia wilayahnya pegunungan, jadi komoditas yang dihasilkan dari sayur, buah, atau yang berasal dari perkebunan dan pertanian. Kemudian pasti Kenjeran ini dia tidak hanya mengkonsumsi hasil tangkapan laut, dia juga butuh yang namanya buah, butuh sayur, sehingga dia mengambil dari Pacet. Jadi adanya interaksi untuk saling melengkapi. Kemudian ada yang namanya kesempatan antara, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan melalui pertimbangan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh, masyarakat Mojokerto lebih memilih mengkonsumsi ikan laut dari Gresik daripada Laut Pangandaran karena lebih menghemat transportasi. Karena Mojokerto dengan Gresik ini masih dalam satu provinsi, beda lagi dengan Pangandaran. Jadi untuk menghemat biaya transportasi, masyarakat Mojokerto mengkonsumsi ikan laut dari Gresik. Seperti itu. Kemudian kemudahan transfer, yaitu pengangkutan barang atau jasa yang memerlukan biaya. Jadi yang biaya itu lebih baik, lebih kecil daripada keuntungan yang dikeluarkan. Jadi keuntungan yang diperoleh. Jadi masih ada keterkaitan ketika kita membutuhkan barang dari wilayah tersebut, namun kita harus memperhatikan nih kemudahan transfernya seperti apa. Apakah yang kita dapat itu lebih sebanding dengan biaya yang kita keluarkan, seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.